Baiklah, kali ini saya akan share tentang format teks dalam Microsoft Word. Dalam tampilan di Microsoft Word, Anda bisa membuka dialog format teks pada bagian ribbon paragraf, dan di sebelahnya juga ada ribbon font. Nah, ini semuanya digunakan untuk memformat teks, baik memformat dari paragrafnya maupun teksnya. Untuk dari ribbon font, ini dari sebelah kiri atas bagian ini adalah untuk memilih tipe fontnya. Jadi macam-macam fontnya bisa dipilih sesuai dengan karakter dokumennya. Kemudian di sebelah kanannya ini untuk memilih besar kecilnya huruf. Kemudian di sebelah kanannya lagi ini untuk mengubah font menjadi lebih kecil, jadi menambah besarnya huruf. Untuk yang sebelah kanannya ini untuk memperkecil huruf. Kemudian sebelah kanannya lagi ini untuk mengganti kalimat menjadi huruf kecil semua, atau berupa kalimat huruf depannya saja yang besar, atau huruf besar semua, atau setiap kata huruf depannya besar, atau dengan acak. Ini kita bisa pilih salah satu. Kemudian ini bold, ini italic. Bold itu untuk mempertebal huruf, italic untuk membuat huruf miring, underline untuk membuat font yang bergaris bawah. Kemudian ini strike out, ini untuk teks yang tercoret di tengahnya. Kemudian ini subscript untuk membuat teks di bawah. Kemudian di sini ada superscript untuk membuat teks di atas. Contohnya, saya berikan contoh. Misalkan ini untuk memperbesar huruf. Sebelum saya berikan contoh, ada shortcut yang perlu Anda pahami yang untuk mempercepat dalam menggunakan Microsoft Word. Pertama, untuk memperbesar huruf kita bisa menggunakan kontrol lebih besar maupun kontrol lebih kecil. Kontrol lebih besar untuk memperbesar huruf, kontrol lebih kecil untuk memperkecil huruf. Maksudnya kontrol lebih besar, pada keyboard Anda ada tombol CTRL ditambah karakter lebih besar. Kemudian yang lebih kecil juga demikian, CTRL ditambah karakter lebih kecil. Itu menjadikan font bisa berubah sesuai dengan keinginan Anda. Dalam contoh, misalkan saya gunakan ini format teks. Nah, ini fontnya ukurannya 11. Saya bisa memperbesar ini dengan cara saya blok dulu. Kemudian untuk memperbesar huruf bisa menggunakan kontrol. Karena tombol lebih besarnya letaknya di atas pada keyboard, maka harus ditambah shift sehingga 3 tombol ditekan bersama, CTRL, shift, dan lebih besar. Nah, kalau Anda lihat ini, setiap saya klik lebih besar semakin besar. Kalau pengen memperkecil, yaitu kontrol lebih kecil. Karena lebih kecilnya di atas, kita tambah kontrol shift dan lebih kecil. Kemudian untuk bold, untuk mempertebal huruf, ini bisa menggunakan kontrol plus B, kontrol B. Diklik sekali jadi tebal,
diklik sekali lagi, Ctrl B lagi, jadi tipis. Kemudian untuk italik bisa gunakan Ctrl I. Sama, kita klik Ctrl I lagi sama dengan bold tadi, dia kembali ke normal. Diklik Ctrl I jadi miring. Saya normalkan lagi, Ctrl I lagi. Kemudian underline seperti ini, Ctrl U, yaitu membuat garis bawah. Untuk menghilangkan, Ctrl U kembali. Kemudian saya contohkan, misalkan upperscript dan superscript. Dalam contoh misalkan saya tulis, atau saya buat contoh yang lebih jelas lagi dengan angka, misalkan 3 pangkat 2, berarti 3, kemudian buat superscript dengan Ctrl plus, karena plus letaknya di atas pada keyboard, ditambah Ctrl Shift plus, kemudian tuliskan angka 2. Kalau mau di bawah, contoh yang di bawah, kemudian untuk menormalkan kembali, yaitu dengan menekan tombol yang sama, Ctrl Shift plus. Nah, kemudian contoh lagi, misal mau membuat di bawah, contoh CO2, 2-nya di bawah misalkan. Nah, 2 kita gunakan yang namanya subscript, yaitu dari keyboard Ctrl sama dengan, kemudian ketik angkanya. Nah, ini subscript, yaitu menulis teks di bawah. Untuk menormalkan kembali teksnya, gunakan tombol yang sama, Ctrl sama dengan. Nah, ini subscript, superscript. Kemudian tombol yang lain dari format font, ini ada merubah warna, silakan dicoba sendiri. Kemudian selanjutnya Anda lihat pada bagian ini ada tanda panah kecil di bawah. Ini adalah tombol yang digunakan untuk menampilkan dialog font atau dialog pada ribbon yang ditunjuk. Nah, kita coba. Silahkan diklik. Nah, dialog font seperti ini. Ini pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan pada font. Sama seperti pada ribbon tadi, cuman ini ditampilkan dalam bentuk dialog. Di sini ada strike out, superscript, subscript, ada small cap tadi, all cap, hidden, dan lain-lain. Cuman bedanya di sini, yang membedakan adalah ada tombol fungsi set default. Tombol fungsi set default yang saya lingkari merah. Nah, ini fungsinya yaitu untuk membuat nilai default pada pengaturan font pada Office kita. Maksudnya kita bisa mengatur sekali pada komputer kita, yaitu pada pengaturan font ini. Artinya kita tidak selalu setiap kita membuka Microsoft Word harus mengatur teks. Kita bisa menetapkan hanya sekali saat kita buat, kemudian pilih set default. Nah, setiap kali kita akan menggunakan Microsoft Word yang sudah kita atur itu, pengaturannya sudah sesuai, tidak perlu mengatur lagi. Nah, bedanya di situ. Kemudian saya lanjutkan untuk, kalau sudah mestinya ini di OK dulu. Kemudian saya lanjutkan untuk pengaturan pada paragraf pada Microsoft Word. Pengaturan paragraf pada ribbon paragraf di
sebelah kanannya font, saya kotak merah ini mulai dari kiri ini ada bullet numbering, kemudian di sini ada indentasi, kemudian di sini ada untuk mensortir dokumen, kemudian di sini untuk justify pengaturan margin, rata kanan, rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri. Di sini ada untuk memberi warna pada background, kemudian di sini untuk membuat garis pada tabel. Saya jelaskan secara cepat saja satu persatu. Yang pertama yang mudah, line text. Ini maksudnya adalah pada bagian ini kita untuk meratakan paragraf kita rata sebelah kiri. Kita bisa menggunakan dari keyboard untuk mempercepat pekerjaan, yaitu Ctrl+L. Kemudian di sini center line, yaitu untuk membuat paragraf rata tengah. Kalau dari keyboard Ctrl E. Kalau ini line text right, ini untuk meratakan paragraf rata kanan. Kalau dari keyboard Ctrl R. Kemudian di sini ada meratakan kanan dan kiri, justify line. Ini dari keyboard kita bisa menggunakan Ctrl J. Kemudian di sebelah kanannya ini ada line and paragraph spacing atau spasi, pengaturan spasi. Ada spasi 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3 dan lain-lain. Ini standarnya. Tapi yang kita kenal biasanya spasi 1, 1,5, kemudian 2. Nah, untuk 3 spasi itu yaitu 1, 1,5, 2, Anda bisa menggunakan kontrol keyboard. Untuk spasi 1 yaitu Ctrl+1 atau Ctrl 1. Kemudian 1,5 bisa gunakan tombol keyboard Ctrl+5 atau Ctrl 5. Kemudian spasi 2 Anda bisa menggunakan Ctrl 2. Nah, demikian untuk pengaturan spasi. Untuk lebih detailnya dalam pengaturan spasi ini, Anda bisa klik pada dialog paragraf dengan cara yang sama seperti Anda masuk di dialog font tadi pada tombol ini. Saya klik di sini. Nah, tampilan dialognya seperti ini. Dari atas ada tab general, tab indentasi, tab spacing. Prinsipnya ini sama dari tampilan di ribbon tadi. Cuman bedanya di sini ada preview yang bisa menjelaskan kepada pengguna maksud apa yang Anda atur pada dialog itu. Saya jelaskan. Line ini tadi yang saya ceritakan di depan ada left, center, R, justify, atau kalau menggunakan keyboard Ctrl L, Ctrl E, Ctrl R, Ctrl J. Saya coba Anda lihat hasilnya di sini pada bagian preview, misalkan Ctrl E atau centered. Nah, Anda lihat teksnya ini ke tengah. Kemudian Ctrl R seperti apa?
Nah, ini rata kanan. Kemudian Ctrl J, nah, tampilannya rata kanan, rata kiri. Kemudian indentasi, ada left, ada right. Maksudnya ini kita memajukan atau mengundurkan paragraf. Contoh pada left yaitu memberi jarak pada sebelah kiri. Anda perhatikan di previewnya, saya kasih nilai 2, nah maju ke depan 2, saya kembalikan ke 0, sorry, saya ulangi, 0 seperti itu. Kalau 2, nah seperti ini, maju ke depan, kembalikan ke 0, kembali ke 0. Kalau right berarti sebelah kanannya yang maju. Anda lihat, nah seperti ini. Kalau dijadikan 0 lagi, ya kembali ke awal. Kemudian spesial indentasi, ini yang biasa kita gunakan, yaitu ada first line dan hanging. First line itu ini untuk paragraf yang biasa Anda atur, yaitu pada setiap paragraf kalimat pertamanya maju ke depan. Anda lihat hasilnya seperti ini. Kemudian ada hanging. Hanging itu kebalikannya dari first line. Kalau first line itu baris pertama maju ke depan, yang hanging selain baris pertama maju ke depan. Hasilnya seperti ini. Dengan jarak 1,27 cm, ini yang standar. Anda bisa mengubahnya dengan mengklik tombol panah atau diketikkan di dalam angka ini. Kemudian ada pengaturan spacing before dan after. Kalau tadi saya kenalkan di ribbon ada 1,5 single atau 1,5 atau double atau 2. Selebihnya dari 2 ada at least, exactly, dan multiple. Ini kita memasukkan angka sendiri. Selain ini ada before spacing dan after spacing. Maksudnya dari before dan after ini, kalau before Anda lihat, ini saya kosongkan dulu 10-nya. Ini saya single saja. Ini saya kembalikan ke normal dulu. Kalau before Anda lihat perbedaannya di bawah. Saya kasih nilai 12, yaitu setiap paragraf baru dia akan ada jarak 36 pt ini. Kalau saya kurangi, dia akan naik. Kalau nilai 0 sekian. Kemudian kalau after berarti setelah paragraf kita memberi jarak setiap pindah paragraf, jaraknya ada jarak yang ditetapkan seperti contoh ini. Nah, seperti ini. Kita memberi jarak setiap paragraf jaraknya 24 pt. Nah, saya nolkan. Nah, ini before dan after. Kemudian sama dengan di font tadi, perbedaannya dialog dengan ribbon. Di sini ada tambahan yang namanya set default. Fungsinya sama, kita bisa memberikan nilai default pada Microsoft Word kita. Artinya kita mengatur hanya satu kali. Dengan catatan komputer kita tetap kita gunakan itu dan office-nya tidak ganti. Kita klik set default, otomatis pengaturan yang kita atur saat ini nanti akan memberikan pengaruh kepada semua dokumen yang menggunakan Word, yang dibuat menggunakan Microsoft Word setelah Anda atur set default-nya. Ini untuk pengaturan paragraf pada Microsoft Word.
Kemudian di sebelah kanannya di sini ada style. Style ini adalah pengaturan yang sudah jadi yang bisa kita gunakan. Ada heading 1, heading 2, title dan subtitle. Selebihnya kita bisa klik pada panah kecil di sini. Nah, macamnya lebih banyak lagi. Ini sama, ini kita menyiapkan secara default pengaturan pada teks kita, yaitu baik jenis fontnya, baik ukurannya maupun spasinya jadi satu. Cara mengaturnya, cara menggunakan tinggal diklik. Misalkan kita mau menggunakan judul, berarti pilih title. Anda ketik judul misalkan. Otomatis fontnya mengikuti font pada pengaturan style judul. Misalkan enter. Kemudian kembali ke heading 1, misalkan ada subjudul heading 1. Anda bisa tinggal tulis misalkan A tentang paragraf. Namanya ini heading, kemudian enter. Nah, kemudian untuk isi di sini Anda bisa pilih normal. Normal, misalkan normal apa isinya, apa isi dari paragraf dan seterusnya. Kemudian ini bisa kita atur pada bullet ini dengan cara tadi di sini di bagian paragraf ini ada namanya decrease indent dan increase indent. Kalau dari keyboard itu ada dari namanya Ctrl plus M dan Ctrl Shift M. Ini untuk decrease dan increase. Increase itu untuk memajukan, decrease untuk mengundurkan. Kita coba ini Ctrl Shift M, atau istilahnya saya ulangi, atau istilahnya decrease. Contoh, ini saya klik dari keyboard, ini dia maju ke depan. Kalau increase, ini menambah ke depan. Contoh, nah demikian. Kalau dari keyboard, Ctrl M ini increase, Ctrl Shift M ini decrease. Kemudian yang bawah untuk isi ini juga bisa kita majukan dengan cara increase indent, yaitu Ctrl M sehingga urut ke depan. Nah demikian, ini cara misalnya demikian terus. Tentunya disesuaikan dengan apa yang akan Anda tulis. Nah demikian dulu untuk beberapa pengaturan yang bisa digunakan dalam mengatur teks kita maupun paragraf kita di Microsoft Word. Selanjutnya yaitu pada sebelah kanan ini, paling kanan pojok bawah ini ada pengaturan bordir. Ini biasa diberikan pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, ini saya contohkan ada sebuah tabel, insert table, demikian. Contoh. Nah, untuk mengatur macam garis dan tebal tipisnya garis ini, pada tabel ini kita mengaturnya dari bordir tadi.
Caranya, silakan diklik dulu semua tabel. Anda bisa klik pada bagian gambar di samping saat kursor Anda di dalam tabel muncul gambar ini di samping ini, yang kecil ini silahkan diklik. Nah, terseleksi semua. Anda bisa dari sini, boleh dari panah kecil di sini, atau Anda dari desain di sini. Ini juga bisa, tampilannya sama, yang panah kecil ini juga silahkan diklik. Kemudian pilih border and shading. Nah, di sini untuk mengatur tipe garisnya bisa Anda atur di sini. Misalkan yang tengah ini kita ganti garis yang tipis atau garis putus-putus. Nah, ini Anda bisa klik di sini untuk mematikan atau memunculkan. Kalau seperti ini dia hidup, kalau mematikan tinggal klik. Berarti tidak ada garisnya yang di tengah tadi nanti. Kemudian yang vertikal sama, kalau kita mau hilangkan garis di tengahnya ini enggak ada, ya ini tinggal kita klik. Kalau maunya ada, ya ini kita munculkan. Kemudian kelilingnya ini kita coba dengan garis yang berbeda, yang lebih tebal. Misalkan garis yang tebal ini. Kemudian tebal tipisnya garis bisa Anda atur pada width standarnya, yaitu setengah pt. Anda bisa atur di sini berapa, misalkan 1 atau 1,5. Kemudian klik pada bagian yang mau, garis yang mau diganti, silakan dimatikan dulu, kemudian dihidupkan. Sama yang bawah demikian. Klik 2 kali, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Hasilnya Anda lihat di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita tadi buat garis tengahnya itu seperti ini modelnya, kemudian kelilingnya tebal. Mungkin kita juga mau memberikan garis yang bawah ini tebal pada bagian judul. Misalkan ini sebuah judul 1, judul 2, kalau seperti ini Anda mau membuat garis yang di bawah ini, silahkan di blok ini dulu, yang atas saja. Kemudian masuk di border and shading. Anda tinggal pilih garisnya, misalnya 2 garis ini, Anda klik. Kemudian Anda klik yang bagian bawah, matikan dulu, hidupkan, dan oke. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, demikian untuk pengaturan border. Demikian untuk pengaturan bordernya.